Apa yang terjadi buat seseorang yang udah menyakiti zodiak terpilih? Kita buka diri dengan karma buat akhir Juli 2025. Tabur tueng. Siapa yang melakukan kesalahan pasti akan mendapatkan balasannya. Kita buka aja buat zodiak siapa kali ini. Buat zodiak siapa kali ini kita acak dulu ya. Halo. Buat zodiak Capricorn. Capricorn, karma seseorang yang udah nyakitin zodiak Capricorn di akhir bulan Juli, apa sih yang dia rasakan? Kita buka sama-sama ya. Ini kartunya, tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja. Kedepannya bijak dalam menarikan readingan, bijak dalam mengambil keputusan. Budayakan nonton dari awal sampai akhir biar gak gagal paham. Capri, sebelum masuk ke energi seseorang yang dealing karma seseorang yang nyakitin Capricorn, buka dulu sama-sama ya energi dia seperti apa sih ketika dulu nyakitin Capricornnya. Nah, ini energinya. Kita buka sama-sama. Dulu energinya seperti ini. Ketika berada di posisi bertahan dengan apa yang dia mau, dia lagi menginginkan sesuatu, mempertahankan itu gitu ya. Capricorn mungkin udah ngingetin, udah ngomong nggak boleh gitu, nggak boleh gini, tapi dia tetap maju dengan keinginannya, tetap bertahan. Biasanya kalau udah jengkel gitu ya, dia pengen itu tapi Capricorn terus aja ngomel. Bisa jadi marah atau apa yang bisa nyakitin Capricorn di energi ini. Sekarang keadaannya di sini Three of Swords, ngelukain, nyakitin dari omongan, bisa jadi dari sesuatu yang dia perbuat, dari sesuatu yang dia lakukan, nyakitin zodiak Capricorn di energi ini. Ini walaupun mungkin kebaikan-kebaikan datang dari tindakan, tapi kalau omongan dia nyakitin apa. Jadi apa yang dia usahakan dari tindakan kayak percuma gitu ya, karena omongan lebih sakit daripada tindakan ini. Udah terluka hatinya Capricorn di energi ini. Terus sekarang gimana? Kita buka keadaannya ya. Ini seseorang punya niatan, punya keinginan untuk bertahan. Kayak bertahan, mertahanin sesuatu. Di sini gimana mau tercapai apa yang dimau kalau energinya seperti ini. Ini ada energi King of Cup, maju bawa kebahagiaan. Ngejar kebahagiaan itu gitu ya. Apakah bisa tercapai apa yang dimau, sedangkan di perjalanan ini energinya energi karma. Dia terus gitu ya dengan sepenuh hati mau ngejar gitu ya. Ini udah banyak yang dia lukain, bukan cuma Capricorn tapi keadaan sekitar bisa aja terluka gara-gara keinginannya, kemauannya. Ini kemauannya apa sih gitu ya? Mau apa dia sebenarnya kok bisa jadi nyakitin? Apakah Three of Swords menghadirkan pihak lain ataukah perselingkuhan ataukah pengkhianatan? Ini saat ini ketika dia ngejar perasaannya itu kayak overthinking, kayak ketakutan. Berarti Capri di energi ini kenapa overthinking, kenapa ketakutan? Ada permasalahan berarti ya di hubungannya atau di keadaannya. Ini banyak mikirin inilah, mikirin itulah tentang ikatan. Ada perenungan, ada penyesalan. Yang halangin ini jarak. Orang yang dia kejar ternyata ngejauh gitu ya. Seseorang yang dia pertahankan, seseorang yang dia inginkan ternyata saat ini ngejauh dari dia. Makanya keadaan dia, orang yang nyakitin Capricorn saat ini lebih ke overthinking, lebih ketakut gitu, ke ketakutan. Apakah dia seperti inilah, apakah dia seperti itulah, sekarang dia lagi apa, lagi gimana lah. Banyak ketakutan di sini. Banyak ketakutan. Terus apa sih yang dia lakukan? Ini energinya lebih ke diam ya, kayak merenungin apakah aku salah, apakah tidak gitu ya. Tapi ini semua udah terjadi. Di sini ada Chariot. Yang namanya Chariot udah ada jarak. Udah ada jarak di sini ya. Kita buka Capri. Di energi ini seperti apa sih gitu ya karma yang terjadi di keadaannya, terus nanti dia yang ngelakuin apa sama keadaan sekitarnya gimana.
Ini sekarang seseorang di sini lebih banyak ke diam di sini karena emang apa yang dikejar malah ngejauh gitu ya, apa yang dia pertahankan malah ngejauh, makanya sekarang energinya lebih ke diam, ngerasain ini kemana sih baiknya sambil berusaha mewujudkan apa yang dia mau. Tapi di energi ini yang halangin Page of Cup, ternyata dia apa yang dirasa dia mampu gitu ya, wah ini aku mampu nih ngejar ke sana, nggak terwujud, nggak berbuah. Ini Page of Cup, apa yang diusahakan, apa yang dimau nggak sama hasilnya seperti keadaannya. Makanya mungkin kenapa memilih diam, bisa jadi malu sendiri dengan keinginannya, dengan kemauannya. Malu, ada malu gitu ya, malu. Tapi di diam ini dia mau ngelakuin sesuatu. Apa yang dilakukannya kita buka aja ya. Ini energi orang yang nyakitin zodiak Capricorn-nya ngelakuin apa sih? Ada tindakan tegas untuk mengejar cinta ya, tapi nggak tenang di pikiran. Yang ada The Moon kak ini nggak akan tercapai sebenarnya ya. Jadi kalaupun dia ngejar, walaupun dia ngerancanain sesuatu yang namanya The Moon, sampai kapanpun juga nggak akan bisa tercapai karena The Moon di sini adalah lamunan, keinginan yang mungkin jauh dari apa yang akan dia capai. Capricorn, ini sambil kita buka readingannya, yang baru masuk jangan lupa subscribe dulu, share, like, komen channelnya Rizky Tarot. Makasih yang udah personal reading, yang udah berlangganan di channelnya Rizky Tarot, makasih. Yang udah belanja di linknya, makasih banyak. Ini kartunya dia lagi ngusahin sesuatu, lagi ngelakuin sesuatu. Mudah-mudahan terwujud gitu, mudah-mudahan terwujud, pengen apa yang diusahakan berbuah. Tapi ini Six of Cup yang harusnya dia bisa ngeikhlasin. Berarti di energi akhir bulan Juli sebenarnya udah ketahuan keadaannya gimana ya. Harusnya dia bisa buat ngeikhlasin apa yang dia kejar, tapi dia nggak mampu buat ngeikhlasin. Ini tentang Seven of Pentacle. Dia masih aja lah terus ngusahain. Apa yang diusahakan sebenarnya sia-sia. Malah ngecewain perasaannya sendiri di energi ini. Page of Cup ngecewain perasaannya sendiri. Di sini energi ngikutin kata hati, ngikutin intuisi. Page of Cup ngikutin kata hati. Seperti apa sih kata hatinya? Ini tentang ikatan, tentang Five of Wands, permasalahan-permasalahan yang terjadi, tentang cinta, tentang perasaan. Jadi sebenarnya kenapa di sini memilih diam? Karena di hubungan yang dia kejar gitu, di hubungan, di keadaan yang dia pertahankan, menginginkan ikatan karena rasa cinta begitu besar. Pas dikejar bukan cinta yang ada di sini, ada permasalahan konflik yang rembet kemana-mana gitu. Malah sebenarnya dia kehilangan seseorang yang emang mungkin terbaik buat dia. Kehilangan zodiak Capricorn-nya di energi ini. Kehilangan konflik yang ada permasalahan, berarti ini sekarang di akhir bulan Juli ini banyak masalah. Masalahnya kayak ngerembet kemana-mana gitu ya, dari keinginan dia, dari kemauannya dia. Capricorn, ini dia teh baik gitu ya, di tindakan mah baik, cuman di omongan kayak nyakitin. Makanya kenapa di sini banyak masalah sampai ke ngerembet ke sini, ngerembet ke sana gitu ya, karena tadi ucapannya itu yang nggak baik di keadaannya. Nah sekarang yang dia lakukan apa sih dari keadaan ini? Ini tegas kak, kayak masih tetap mengejar perasaan itu gitu ya. Ada ketegasan di sini. Yang dia lakukan tegas, masih tetap di keinginan yang sama, dia tetap bertahan di situ. Ace of Swords tentang penerimaan, targetnya rasa kecewa. Ini seseorang di sini masih tetap bertahan dari keinginannya itu. Ada ketegasan, ini aku harus nyampe dapat nih gitu ya, apa yang diinginkan, apa yang dimau. Tapi Ace of Swords yang ngehalangin, dia nggak mampu sebenarnya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Malah nantinya yang dia rasakan adalah rasa kecewa. Rasa kecewa di dirinya sendiri. Ini sebenarnya udah rasa kecewa udah ada sih dari permasalahan ini, dari Page of Cup gitu, dari keadaan yang apa yang diinginkan nggak berbuah, udah dapet di situ sebenarnya. Target kedepannya tentang developer. Yang namanya developer tentang cinta, tentang asmara. Targetnya ke asmara, ke cinta. Apakah bisa? Apakah akan tercapai cintanya, asmaranya di sini? Ini ada ketegasan, tentang ketegasan. Ada yang mau dia lakukan, targetnya The Devil. The Devil mah godaan ya. Sebenarnya di sini
bukan cinta tapi lebih ke godaan gitu, kayak penasaran lah, kayak dianya tadinya tersakiti makanya sekarang mengejar terus kalaupun udah didapat, yang namanya ada the devil di sini biasanya bukan kebahagiaan yang dia rasakan nantinya. Yang dia rasakan adalah hukuman adalah rasa sakit, bisa jadi balasan dari apa yang dia perbuat ke Capricorn. Ini orang tegas ya, udah ngambil keputusan ya. So Pentacle ini ngaruhnya ke keadaan Kak. Ketika dia mengejar perasaannya, masalah konflik kerjaan, usaha keteter, karena di sini juga ada the devil. Ini orang yang nyakitin Capricorn di energi sebelumnya udah berasa gitu ya, oh ini nggak bener nih, ini nggak baik, malah kepikiran kacau gitu. Dia udah pernah nyoba buat nyari ketenangan, pergi kemana, cuman kayak nggak sanggup bertahan lama ya. Ini Nine of Pentacle, dia mungkin ngerasa wah ini milik aku nih, harus bisa aku dapatin gitu. Tanpa sadar di sini, walaupun mungkin tadinya udah ada perjanjian, udah ada ikatan sama seseorang yang dia pertahankan di energi ini, tapi hubungan nggak baik di sini, pondasi hubungan nggak baik gitu ya, nggak kuat. Sama aja kayak orang yang nyakitin Capricorn ngejar-ngejar dia sesuatu atau seseorang yang dia kejar malah pergi gitu. Ini yang ada rasa capek lelah. Energi capek lelah gini biasanya nunggu ada kesempatan. Nantilah kalau ada kesempatan baik baru maju gitu ya. Ini capek ya, ada energi lelah, ada energi capek di sini. Targetnya ke demun, yang namanya demun lamunan, keinginan yang nggak terwujud itu demun. Ini ada King of Swords, keras sama pendirian, keras kepala, keras sama pendirian, keras kepala, tapi di energi ini lebih ke Queen of Wands. Harusnya bisa memperbaiki dirinya tapi dia nggak mampu, ada perenungan. Ini demun ya, yang namanya demun, keinginan, dia berusaha yakin dengan apa yang diinginkan bisa terwujud di demun ini. Tapi sebenarnya apa yang dia kejar nggak akan tercapai karena dia sendiri nggak memperbaiki dirinya sendiri gitu ya, gimana mau mengejar keinginan. Jadi inilah, kalau orang pengen bawa kebahagiaan seseorang ke hidupnya, dianya sendiri harus bahagia. Kalau belum bahagia, dia nggak bisa ngejar keinginan itu ke sana karena dianya juga belum bahagia gitu. Di sini itu yang harus direnungkan mungkin, karena ada demun juga gitu ya, ada lamunan, sesuatu yang dia inginkan jauh di luar jangkauannya dia sebenarnya, tapi dianya nggak koreksi diri di keadaannya. Sekarang di keadaan yang mungkin perasaan pengen banget gitu ya, dia takut kehilangan tapi sebenarnya udah kehilangan. Udah benar-benar kehilangan. Hukumannya di situ, dari rasa kecewa, dari keinginan yang nggak berbuah. Ini justru di Capricorn ketika udah ninggalin dia ada kebahagiaan di sana. Dia juga sebenarnya tadinya udah dikasih kebahagiaan sama Capricorn. Cuman emang seseorang di sini kurang bersyukur dengan apa yang dimiliki, yang pada akhirnya ya dia cuma bisa ngelihat Capricorn di perubahannya. Ini saat ini ada ketakutan gitu ya, seseorang di sana ini takut nih bisa kedepannya aku mau gimana, harus gimana, ada ketakutan nggak mampu berbuat apa-apa untuk kedepannya. Bisa terwujud nggak apa yang dimau ini buat kedepannya? Belum tentu juga ya. Di energi ini harusnya dia bersyukur dengan apa yang dimiliki, tapi di sini nggak bersyukur, makanya ya seperti inilah, kecewa dengan perasaannya sendiri, kecewa dengan keinginannya sendiri. Ini orang udah dikasih segini mau segini gitu ya, terus yang dia kejar orangnya juga pergi, makanya ini kecewa ada, the devil ada rasa capek lelah dari apa yang dia kejar ya. Seperti itulah kisah seseorang yang nyakitin zodiak Capricorn di pertengahan bulan Juli ini. Capricorn, ini kita tutup dulu energinya ya. Makasih banyak pokoknya buat yang udah nemenin channelnya Rizky Tarot, yang udah nonton sampai akhir. Di sini ada saran, nanti kita buka sarannya, harus apa sih gitu ya, ada energi apa di saran zodiak Capricorn. Ini energinya Capri, kita buka sama-sama. Saran Capricorn ketika kita berhadapan dengan seseorang yang berenergi seperti tadi. Saran di sini kita nggak usah banyak dipikirin ya, ini tersakiti pikiran Capricornnya. Tapi gini Kak,
selama kita udah ngusahain yang terbaik untuk seseorang gitu ya, tapi seseorang di sana kok nggak juga berbalik ke kita atau dia malah kemana, berarti dari keadaan emang dia nggak baik buat kitanya. Apalagi lihat dari energi tadi gitu, dia kurang bersyukur, kegodaan, tergoda nggak baik buat kita buat kedepannya. Kita pikirin aja kebahagiaan kita, nggak usah mikirin orang lain atau keinginan kita tentang orang lain ya. Ini buang jauh-jauh pikiran ininya ya. Seperti itu Capricorn. Makasih banyak buat zodiak Capricorn dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.